Dari seluruh aset teknologi informasi, yang paling mahal atau paling menyimpan nilai tertinggi adalah data. Oleh karena itu, data harus dikelola dengan sungguh-sungguh dan dijaga kerahasiaannya. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan manajemen data. Yang pertama adalah memilah-milah data atau mengklasifikasikan data sesuai dengan tingkat kebutuhan bisnis atau kebutuhan manajemen. Dalam arti kata, data perlu diberi kategori, data-data mana saja yang perlu dijaga kerahasiaannya tingkat tinggi, data mana yang harus disimpan baik-baik, hanya boleh dilihat beberapa pihak, data mana yang terbuka saja tidak ada masalah, atau data mana yang boleh dilihat tapi hanya oleh sejumlah orang tertentu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Jadi yang pertama harus ada klasifikasi data untuk membedakan data mana yang harus dikelola secara biasa dan mana yang harus dikelola secara istimewa. Prioritas tentu saja diberikan kepada data yang harus dikelola secara istimewa karena sangat menyangkut perilaku dari orang-orang yang bisa mengakses data ini. Dalam arti kata, jika dia tidak berhak mengakses data ini tetapi dia melakukannya, itu bisa membahayakan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga data yang istimewa ini agar tersimpan dengan baik, terpelihara dengan baik, dijaga kerahasiaannya, dan dijaga pula integritasnya. Yang kedua adalah terkait dengan metode penyimpanan data dan peremajaannya atau pemutakhirannya. Data digital disimpan dalam berbagai bentuk. Ada yang di flash disk, ada yang di CD-ROM, ada yang mungkin model lama di microfilm, di disket, atau mungkin ada dalam bentuk piranti-piranti lainnya. Nah, data ini harus disimpan sedemikian rupa dan dimutakhirkan. Tidak hanya datanya yang dimutakhirkan sesuai dengan kebutuhan, tapi juga alat penyimpan yang harus dijaga sungguh-sungguh. Kita tahu persis bahwa setiap alat penyimpan sangat tergantung dengan hukum fisika. Magnet misalnya tidak boleh terlalu dekat dengan medan magnet yang lain, atau terkait juga dengan suhu atau temperatur yang perlu diatur agar tidak jamuran kalau memakai pita. Artinya apa? Hal kedua yang harus dilakukan oleh manajemen adalah memastikan bahwa data tersimpan dalam media dengan baik, tidak akan hilang karena berbagai alasan, dan juga dalam hal pemutakhiran atau dalam hal pemindahan bentuk data, semua bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang paling penting terutama jika data dimigrasi dari sistem lama ke yang baru, tentu saja harus dilakukan dengan metodologi yang baik. Ketiga adalah terkait dengan media library system. Suatu ketika data ini akan diolah, akan diambil oleh mereka yang membutuhkannya. Ada yang akan diambil tiap hari, ada yang mungkin tiap bulan, ada yang tiap tahun, ada yang mungkin kalau 10 tahun, 20 tahun kalau ada masalah baru akan diambil. Contohnya data yang dibutuhkan oleh pengadilan seandainya ada kasus, data log file misalnya, atau data bukti transaksi. Nah, harus ada sistem pustaka yang mudah digunakan agar data tersebut bisa diambil dengan baik. Tidak hanya demikian, data yang tersimpan dengan baik juga akan menjadi bagian dari kriteria untuk bisa dapat diaudit dengan hasil yang baik pula. Karena misalnya ada data yang akan dipakai sebagai bukti pengadilan, kalau tersimpannya tidak baik, caranya tidak baik, maka tidak bisa menjadi alat bukti. Berikutnya yang keempat adalah masalah pemusnahan data. Ada data yang sudah harus dimusnahkan karena mungkin sudah tidak diperlukan lagi. Apalagi sekarang kita tahu jumlah data itu terlampau banyak, sehingga kadang-kadang organisasi atau perusahaan itu banjir dengan data-data. Data yang tidak perlu, data yang sudah tidak relevan lagi, atau data yang redundant gitu ya, harus dimusnahkan. Memusnahkan data juga harus hati-hati, karena kita tahu sendiri bahwa pemusnahan data yang asal itu malah bisa berakibat fatal. Karena hard disk yang diformat pun masih bisa ditelusuri jejaknya jika kita memiliki alat khusus atau teknis khusus seperti yang ada atau dimiliki oleh laboratorium forensik misalnya. Oleh karena itu, perusahaan harus tahu persis cara menghancurkan data digital yang efektif.
Yang kelima adalah masalah backup dan cara restorasinya. Tidak mustahil suatu ketika akan ada data yang hilang karena berbagai sebab. Misalnya di perusahaan ada notebook yang hilang, atau server yang dicuri orang, atau database yang korup karena kena virus. Bagaimana kita bisa memperoleh data yang terkini? Tentu saja diambil dari backup. Sistem backup semakin sering semakin baik. Dan sistem backup harus bisa direstorasi, dalam arti kata dipergunakan secepat mungkin setelah yang bersangkutan kehilangan data yang ada. Manajemen harus care atau harus peduli dengan sistem backup dan restorasinya. Last but not least, tentu saja yang kita ketahui paling penting adalah masalah keamanan data. Data harus diamankan dalam berbagai bentuk, mulai dari data mentah yang dienkripsi atau disandikan, hingga pada data yang disimpan ke dalam hard disk atau ke dalam media penyimpanan yang dijaga pula security-nya. Bahkan orang yang bisa membuka atau melihat atau mengganti atau mengakses data itu pun harus disesuaikan dengan wewenangnya, dan yang bersangkutan harus pula diawasi dan dijaga keamanannya. Demikianlah hal terkait dengan manajemen data yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Terima kasih.